Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga Kendal, apa kabar? Kembali untuk malam hari ini kita ketemu di podcast bersama Diskominfo Kabupaten Kendal dan juga bersama DPRD Kabupaten Kendal. Dan di studio mini Suara Kendal FM atau juga di Diskominfo Kabupaten Kendal telah hadir narasumber kami. Dan yang pertama adalah Bapak Tripurnomo. Selamat malam Bapak Tripurnomo. Selamat malam. Apa kabarnya? Kabarnya bagaimana Bapak? Selalu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Bapak dari Komisi C DPRD Kabupaten Kendal ya Pak ya? Oke, iya. Iya, oke. Tadi ini kalau boleh saya tahu perjalanan dari mana ke mana ini? Dari mana sampai ke sini begitu maksudnya? Kami desa Bujang, saya langsung Iya. dari rumah langsung ke sini pengen suasana di Pekan Raya Kendal. Iya, oke. Ya. Di samping Bapak Tri Purnomo saya sapa juga Bapak Nasri. Iya. Bapak Nasri ST ya. Juga Malam. dari Komisi C DPRD Kabupaten Kendal. Iya, dari Ya. Komisi C. Kayaknya ini begitu fresh, begitu semangat juga di malam hari ini ya. Ya, ikut meramaikan suasana Pekan Raya ya. Iya, Pekan ikut meramaikan Kendal. suasana Pekan Raya. Dalam kondisi yang sehat ya? Ya, alhamdulillah Iya. sehat. Dari rumah tadi kita perjalanan lancar semuanya. Lancar semuanya Terima ya. kasih juga kepada bapak-bapak yang mengatur lalu lintas hingga lancar sampai ke tempat di Pekan Raya Stadion Bontalem Kendal ini. Oke, sampai di sini dengan selamat ya. Dan suasananya memang tadi sampai sini ramai banget ya Pak ya? Ya, cukup ramai tapi lancar terkendali. Lancar. Ya. Ya, tema kita kali ini adalah tentang kebijakan penanganan dan penurunan stunting di Kabupaten Kendal. Kita tahu memang Kendal ini angka stuntingnya lumayan ya bisa dikatakan lumayan tinggi juga ya. Tapi ini sudah mulai dihindari. Nah, saya ke Pak siapa ini? Pak Nasi atau Pak? Oke, boleh. Bisa dijelaskan apa itu stunting? Ya, terima kasih, Mbak. Apa itu stunting? Ya. Yang pertama ya kami ucapkan selamat malam kepada masyarakat Kabupaten Kendal yang mendengarkan siaran kita ini. Iya. Tentunya tema kita pada malam hari ini tentang stunting ini penting sekali, di mana salah satunya stunting ini ya tumbuh kembang yang kurang dari anak-anak kita khususnya di Kabupaten Kendal. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita semuanya selalu masyarakat Kendal, tidak hanya tanggung jawab dari ibu yang si anak saja atau keluarganya, tetapi masyarakat di sekitarnya juga pemerintahan terkecil di tingkat RT sampai kita di tingkat kabupaten semuanya harus berkolaborasi, bekerja untuk bisa meminimalkan dari kondisi stunting yang ada di Kabupaten Kendal. Saya kira gitu. Okay. Jadi ini adalah tanggung jawab dari kita bersama, bukan cuma seorang ibu aja. Ini adalah tanggung jawab dari Bapak, kemudian juga pemerintah juga begitu. Iya. Oke, untuk menanggulangi stunting ini. Kalau menurut Pak Purnomo sendiri apa itu stunting? Stunting itu menurut WHO tahun 2000 ini adalah tumbuh kembangnya yang kurang karena sekarang kekurangan gizi. Iya. Selama ini memang khususnya perhatian ibu kepada stunting ini sebetulnya tidak menjadi tanggung jawab pemerintah aja, karena kita masyarakat ini sekarang justru harus kita edukasi terkait dengan masalah stunting. Karena selama ini stunting itu tidak mengenal kaya miskin, karena selama ini yang kita tahu bahwa fenomena sekarang ini perhatian ibu ini harus kita edukasikan kepada masyarakat. Selama ini yang tahu bahwa stunting adalah pada masyarakat pada stunting Indonesia ini bahwasanya karena kita edukasi kepada dan perhatian kalau saya malah perhatian ibu kepada anak ini harus kita
selama ini memang sanitasi terkait dengan banyaknya stunting di wilayah ini karena juga lingkungan yang kurang bersih. Ya, lingkungan yang kurang bersih. Oke. Ya, kalau Bapak Tripunomo menyoroti stunting dari lingkungan yang kurang bersih, begitu juga tadi adalah Bapak Nasri menyoroti tentang ini adalah tanggung jawab pemerintah, kemudian juga ibu, kemudian juga bapak dan juga keluarga dan juga semuanya masyarakat semuanya juga. Oke, keluarga Kendal dan juga semuanya saja bagi pengunjung SAN di PRK untuk malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di hari ini, di podcast hari ini, kita bakal turun minum berikut ini. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Ganinduto, Bupati Kendal mengajak warga Kendal untuk selalu mendengarkan Radio Suara Kendal di 93 FM. Idola keluarga Kendal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Ya, keluarga Kendal dan juga para pengunjung STAN PRK di malam hari ini. Tentu saja kita masih barengan sama podcast dari Diskominfo Kabupaten Kendal dan juga DPRD Kabupaten Kendal. Masih ada Pak Nasri dan juga Pak Tripunomo yang tentu saja, wow, malam hari ini begitu ramai, Ya. asik ya. Sangat ramai sekali. Sangat ramai sekali dari anak-anak, kemudian juga pelajar, kemudian juga anak-anak. Tapi kalau kita lihat di sini tidak ada yang cantik yang lain ya. Ini kan kita lihat Alhamdulillah. ya. Kalau kita lihat pengunjung yang berlalu lalang di PRK, alhamdulillah banyak sehat semuanya ini kelihatannya. Sehat jasmani, sehat rohani lihat ini. Ya. Iya. Kalau rohaninya sehat, jasmaninya juga sehat. Ya. Oke. Pasti banyak yang teriak-teriak juga ya. Banyak yang teriak-teriak juga ya makanya ya. Karena memang sehat terbebas dari stunting gitu ya. Terbebas dari stunting. Saya juga pengen tanya nih ke Pak Nasri dulu nih tentang ini, apa sih penyebab dari stunting itu? Mungkin bisa dijelaskan penyebabnya, kok bisa seorang anak menjadi stunting? Nah, apa itu penyebabnya? Iya Mbak. Yang pertama mungkin ya, Iya. mungkin ini terkait dengan pengetahuan nanti ya. Iya. Pengetahuan dari si ibu atau keluarga dari si anak tentang bagaimana untuk menjaga sejak kehamilannya, Iya. ya. Sejak kehamilannya supaya tetap sehat dan sebagainya. Ya, terutama sekali mungkin ini kita banyak jumpai di keluarga-keluarga yang secara ekonomi mungkin kekurangan, gitu ya. Jadi pengetahuan bagaimana sejak di kandungan seharusnya diberi hal-hal yang bisa menumbuh kembangkan si anak untuk tidak stunting. Terus kemudian kalau dari segi lingkungan lah, yang ini yang kadang harus menjadi tanggung jawab kita semuanya ini saya tekankan, seperti mungkin menciptakan bagaimana suasana sanitasi ya, sanitasi di lingkungan keluarga, di lingkungan yang si anak ini agar tidak banyak jamban-jamban yang jamban yang ada dulu dan sebagainya. Artinya ini salah satu pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan kabupaten mungkin bisa berkolaborasi untuk bagaimana menciptakan sanitasi yang sehat di sekitar lingkungan, selain juga memberikan sarana air bersih ya, air bersih bagi mereka, karena bagaimanapun air itu kebutuhan sangat utama, baik itu air untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk minum lah ini, air minum yang sehat. Dengan pemerintah bisa menyediakan air minum yang sehat bagi warganya, mudah-mudahan stunting ini bisa dikurangi. Iya. Tidak ada penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari karena tidak sehatnya air di lingkungan. Oke. Jadi ternyata yang penyebab dari stunting ini macam-macam, dan yang perlu ditanggulangi kalau menurut Pak Nasri adalah tentang
air minum yang sehat. Ya, Air minum yang sehat. air minum yang sehat. Dan ini menjadi kewajiban masyarakat dan juga pemerintah. Iya, Pak, benar. Ini untuk adalah bisa kewajiban dari meningkatkan. masyarakat dan juga pemerintah Iya, untuk betul. memenuhi kebutuhan kebersihan air minum. Ya. Ya. Nah, kalau apa ini penyebab dari stunting? Kalau tadi Pak Nasri menjawab tentang Penyebab stunting ini kurang lebihnya karena kekurangan asupan gizi. Tadi disampaikan bahwa kami menyampaikan bahwa perhatian orang tua ini perlu sekali. Karena apa? Di zaman-zaman sekarang ini zaman sekarang ini justru anak nangis tidak mau makan. Malah justru angkatan saya ini anak ini nangis karena kekurangan makan. Kan sekarang ini aneh kan gitu, Mbak. Iya. Karena sekarang ini dengan era yang modern ini, dengan teknologi yang canggih ini, bahkan anak itu disuruh makan nangis kan gitu. Kalau disuruh makan malah nangis kan aneh kan seperti itu. Karena perlu juga tadi saya bisa sampaikan bahwa perhatian ibu ini mesti mulai dari kehamilan di kandungan ini perlu sekali kita juga untuk mementingkan asupan gizi supaya ke depan dari yang terakhir atau setelah dewasa ini kalau kekurangan gizi nantinya seperti apa, banyak apa bisa tertimbun potensi sakit jantung bahkan stroke. Iya. Yang muda ini kan justru menimbulkan sekali ini. Jadi monggo ini sekali lagi para pendengar yang setia Suara Kendal ini bareng-bareng kita untuk memberikan sekali lagi pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat ini bagaimana pentingnya asupan gizi mulai dari kandungan. Iya, oke. Jadi ternyata bahwa stunting ini menurut Pak Tri Purnomo ini juga nanti berdampak di masa depan, masa perhatian orang tua dan tumbuh kembangnya nanti kalau kita tidak perhatikan mulai dari kecil, mulai dari kandungan itu bahkan berpotensi untuk menjadikan penyakit-penyakit yang sekarang ini malah di usia muda terkena suntikan mengerikan sekali. Yang kira-kira seperti ini. Berarti kalau misalkan nih kita kena stunting ya. Iya, betul. Ya, keluarga Kendal, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di podcast bersama Diskominfo Kabupaten Kendal dan juga DPRD Kabupaten Kendal, kita bakal turun minum sejenak. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Ya, keluarga Kendal dan juga masyarakat Kabupaten Kendal, kita masih ada di podcast bersama Diskominfo Kabupaten Kendal dan juga DPRD Kabupaten Kendal. Tema kita untuk hari ini masih menarik sekali tentang kebijakan penanganan dan penurunan stunting di Kabupaten Kendal. Dia masih dibarengi sama Pak Nasri dan juga Pak Tri Purnomo dari Komisi C DPRD Kabupaten Kendal. Nah, suasana malam hari ini menjadi suasana yang sangat ramai dan juga meriah sekali ya. Dan kita melihat lalu lalang dari anak-anak yang cerdas, yang terbebas dari stunting, itu harapan kita. Nah, Pak Nasri, saya pengen tahu nih, dampak dari stunting itu apa ya? Bagi keluarga, bagi pemerintah, bagi masyarakat, atau juga bagi anak itu sendiri? Mungkin jelas ada dampaknya. Oh iya, Pak. Iya, Pertama ya kita ketika melihat lalu lalang di PRK yang demikian ramai dan kita tentunya kita harapkan seperti ini ya. Iya, Mudah-mudahan yang tidak ada yang kena stunting. Benar Karena sekali. stunting ini berdampak yang bisa berkepanjangan. Iya. Bahkan di anak tidak hanya ketika dia ada di balita saja, ketika dia mandi remaja sampai dewasa itu akan menimbulkan dampak bagi dia sehingga tumbuh kembangnya berkurang. Iya. Nah, tentu ini ke depan dia akan mengalami satu fase kehidupan yang agak sulit, gitu ya, dibandingkan dengan teman-temannya yang sehat, normal dan sebagainya. Nah, untuk itu memang komitmen dan visi kepemimpinan dari setiap yang saya tekankan dari setiap
wilayah, baik itu kepala desa, lurah, sampai ke pemerintah kabupaten untuk betul-betul bisa menanggulangi stunting ini karena memiliki dampak yang berkepanjangan. Tidak hanya dampak sesaat ketika si anak ada di umur balita saja, tetapi bisa sampai ke dewasa. Iya, oke. Jadi itu adalah dampaknya menurut Pak Nasri akan berkepanjangan dari balita sampai dewasa. Ini akan berdampak yang sangat luar biasa, sangat tidak bagus begitu ya. Nah kalau Pak Tripurnomo apa ini dampak stunting bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi anak itu sendiri mungkin? Baik. Iya. Tentunya dampak stunting ini mengerikan karena kita tahu bahwa bonus demografi yang akan kita tempuh dan kita bicarakan dengan Pak Jokowi ini, manakala masih terdapat stunting di Indonesia, di khususnya di Kabupaten Kendal ini tentunya juga berdampak dalam segi perekonomian. Segi perekonomian ya. Karena sekali lagi kita kembali lagi karena kita benar-benar kita tata mulai sekali lagi mulai dari ibu hamil ini perlu kita perhatikan dan kita perlu edukasi bagaimana masyarakat ini dalam menata hidupnya, sekali lagi dalam menata hidupnya juga perlu sejak mulai dari hamil. Bahkan juga dengan perkembangan zaman seperti ini, tentunya kalau kita masih sekali lagi secara infrastruktur tidak tertangani, tentunya dari segi perekonomian itu tadi tidak bisa untuk mendapatkan bonus demografi yang akan kita 4-5 tahun yang akan datang ini yang luar biasa dampaknya itu terhadap perekonomian yang kemerdekaan Indonesia ini. Khususnya di Kabupaten Kendal. Saya rasa itu. Jadi Pak Tripurnomo makro ini kan kalau kita katakan dari sekarang ini ya akan sia-sia ya dan ada dapatnya bonus demografi. Jadi ini Pak Tripurnomo menyoroti tentang dampak stunting ini secara ekonomi ya. Soal ekonomi. Ya, keluarga Kendal, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang stunting berikut ini, kita bakal simak dan juga kita bakal turun minum sebentar. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Ganinduto, Bupati Kendal mengajak warga Kendal untuk selalu mendengarkan Radio Suara Kendal di 93 FM. Idola keluarga Kendal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Malam hari ini tentu saja kita masih ada di podcast bersama Diskominfo Kabupaten Kendal dan juga DPRD Kabupaten Kendal, dan tema kita membahas tentang kebijakan penanganan dan penurunan stunting di Kabupaten Kendal. Masih ada Pak Nasri dari Komisi C dan juga Pak Tripurnomo dari Komisi C. Asik juga dan semakin malam semakin asik juga, banyak sekali yang mengunjungi stand Diskominfo dan juga stand-stand lainnya, karena kita di depan ada juga stand dari Dispenduk Capil, kemudian juga yang lainnya. Jadi ini juga kayaknya ada kaitannya ya tentang stunting juga ya. Dispenduk Capil, kemudian DP2PA ini kayaknya juga ada hubungannya juga ya dengan yang kita bahas di malam hari ini. Nah Pak Nasri, saya pengen tahu nih tentang kebijakan pemerintah dalam menanggulangi stunting ini apa ini Pak? Iya. Makasih Mbak. Terkait dengan stunting ini, selain masalah kesehatan ya, kesehatan yang terus diberikan oleh pemerintah, baik itu melalui berbagai kerjasama antara dinas KB misalkan ya, DP2KB, P2PA dengan beberapa PK dan sebagainya. Saya ingin lebih menyoroti kepada program kita yang terkait dengan komisi kami di Komisi C, yaitu infrastruktur, begitu ya. Artinya begini, untuk menahan supaya tidak ada yang stunting atau laju stunting yang ada di Kabupaten Kendal, salah satunya pemerintah harus menciptakan
lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat ya. Ya, di dinas ya mitra kerja kami di Komisi C, Dinas PUPR tentunya ada program terkait dengan sanitasi komunal ya, sanitasi komunal yang bisa diakses oleh masyarakat. Iya. Saya minta ya, saya mau melalui podcast yang ini di Suara Kendal ini, Iya. masyarakat pemerintahan desa ketika ada lingkungan yang dipandang tidak begitu sehat, jangan ragu-ragu untuk bisa datang ke PUPR, ke komisi kami di Komisi C, di Komisi C DPRD untuk bisa supaya kita bisa apa? Kita bisa carikan akses agar bisa dibangun komunitas komunal di tempat itu. Oh, gitu. Karena dengan apa? Biasanya sanitasi yang buruk ini akan menambah dari masalah stunting. Nah, kadang-kadang masyarakat itu kan untuk membuat sanitasi yang sehat kadang terkendala banyak kurang biaya atau apa dan sebagainya. Atau tanah, biasanya kalau ada tanah yang cukup kecil atau dan sebagainya lah, maka salah satu solusinya adalah dibuat sanitasi komunal di lingkungan masyarakat tersebut. Yang kedua yang kami tekankan mungkin program pemerintah diantaranya adalah memberikan akses air bersih tadi melalui program-program yang berbasis masyarakat. Gitu. Kita punya Pansimas yang itu mungkin air yang kurang bagus dikonsumsi oleh masyarakat, tapi kalau dengan program Pansimas bisa dipilih sumber air yang jernih, yang bagus dan layak untuk dibuat minum, dan itu bisa diakses oleh masyarakat dengan harga yang cukup murah. Dan itu ditingkatkan di Kabupaten Kendal, khususnya di kami Komisi C, ada program-program seperti itu yang bisa kita sinergikan tentu dengan teman-teman yang ada dari Dinas Kesehatan dan sebagainya, sehingga semua ini bisa berkolaborasi untuk bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Kendal. Gitu. Itu adalah menurut Pak Nasri ya, bahwa pemerintah juga harus beserta, kemudian juga dinas-dinas terkait. Seperti tadi sudah dijelaskan ada PUPR, kemudian juga BP2K, BP2PA, ini adalah saling berkolaborasi. Oke. Ya, kalau menurut Pak Sri bagaimana ini tentang bagaimana pemerintah menanggulangi hal ini? Iya. Baik, di awal tadi saya sampaikan bahwasanya untuk meminimalisir angka stunting di Kabupaten Kendal khususnya ini memang salah satunya adalah lingkungan bersih. Terkait dengan lingkungan bersih ini utamanya juga harus terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur. Iya. Salah satunya adalah dengan pengadaan sarana air bersih. Iya. Monggo ini masyarakat Kabupaten Kendal kalau ada angka stunting yang di masing-masing desa masih ada, angka tinggi ini memang jadi prioritas untuk menjadi atau melakukan program sanitasi ataupun sarana minuman yang sehat, air bersih ini bisa kita ajukan melalui aspirasi, melalui pemilihan dari masing-masing desa, kecamatan dan bahkan kabupaten dan bahkan sampai pusat. Jadi sekali lagi untuk meminimalisir angka stunting ini, khususnya lingkungan bersih ini perlu kita galakkan. Terlebih kita selaku wakil dari pemerintah daerah ini bisa untuk menekankan kepada masyarakat bahwasanya kita bisa untuk saling bekerja sama untuk menurunkan angka stunting ini, tentunya dengan pembangunan infrastruktur, utamanya dengan kegiatan adanya air bersih ataupun sanitasi yang ada secara keseluruhan tadi disampaikan oleh Pak Nasri, ini harus kita galakkan. Iya. Terasa demikian. Oke. Jadi tadi juga menyoroti masih tentang sanitasi itu juga perannya sangat penting ya. Dan keluarga Kendal, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di podcast untuk malam hari ini, kita bakal turun minum. Now, 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Keluarga Kendal, kita masih ada di podcast malam hari ini di stand Diskominfo Kabupaten Kendal. Tentu saja kita masih bincang-bincang tentang kebijakan penanganan dan penurunan stunting di Kabupaten Kendal. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Pak Nasri maupun juga Pak Tri Purnomo. Kayaknya juga sudah begitu jelas sekali apa itu stunting dan kemudian juga dampak bagi
anak sendiri, bagi masyarakat dan juga bagi semuanya, bagi orang tua dan sebagainya. Dan juga tadi juga sudah dijelaskan untuk bagi pemerintah sendiri sudah berusaha untuk menangani angka stunting khususnya di Kabupaten Kendal. Nah, di akhir acara kita bakal ya sekedar closing statement atau juga pesan-pesan untuk masyarakat Kabupaten Kendal. Saya ke Pak Nasri dulu nih. Iya, silakan. Iya. Seluruh masyarakat Kendal yang saya hormati, saya cintai, di kesempatan yang berbahagia ini tentu kami dari DPRD Kabupaten Kendal mengajak kepedulian seluruh masyarakat segala lapisan untuk bersama-sama kita bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Kendal ini. Yang pertama, mari kita menumbuhkan sifat peduli di lingkungan, bahwa ketika ada anak anggota keluarga yang stunting, sekali lagi itu bukan hanya tanggung jawab dari si ibu si anak saja, tetapi tanggung jawab kita semuanya yang ada di lingkungan, yang ada di sekitar itu. Nah, kemudian yang kedua, mari segala lapisan untuk tidak henti-hentinya kita bekerja sama, baik itu teman-teman yang ada di pemerintah di segala lapisan, tidak hanya pada bidang kesehatan saja, tetapi lebih kepada yang lainnya. Konsolidasi program antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten itu harus selaras sehingga bisa langsung dinikmati oleh masyarakat dengan bisa mengurangi angka stunting di Kabupaten Kendal. Iya, itu harapannya bahwa ada kepedulian, ada keselarasan antara pemerintah dan juga masyarakat juga ya. Nah, kalau statement dari Pak Tripurnomo apa ini? Jauh-jauh dari Bojah. Iya. Kepada masyarakat Kabupaten Kendal yang saya hormati dan saya banggakan, stunting tidak mengenal kaya dan miskin, akan tetapi stunting memerlukan perhatian orang tua, perhatian keluarga. Iya. Karena tanpa perhatian orang tua dan keluarga, termasuk kasih sayang anak ini perlu kita bangkitkan. Iya. Tidak bisa kita mengorbankan orang lain, akan tetapi perhatian keluarga, sekali lagi perhatian keluarga terhadap kesehatan, terhadap lingkungan sosial, terhadap lingkungan yang bersih. Berarti kita harus peduli. Sekali lagi, Bapak dengan yang berbahagia, stunting itu tidak mengenal kaya dan miskin, tetapi perhatian orang tua ini yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu dan keluarga yang ada di stunting tidak mengenal kaya dan miskin. Itu adalah yang perlu kita garis bawahi ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya di stand Diskominfo Kabupaten Kendal Bapak Nasri dan juga Bapak Tripurnomo di malam hari ini. Dan lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi mungkin tahun yang akan datang. Ya, siap. Oke. Semoga perbincangan kita ini bermanfaat bagi keluarga Kendal, bagi masyarakat Kabupaten Kendal. Terima kasih banyak, dan saya Dea harus pamitan dulu dari tengah ruang Anda di stand Diskominfo Kabupaten Kendal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.